Ya, gigi berlubang yang dulu pernah dirawat perawatan saluran akar, lalu sekarang pada saat ini tambalannya lepas, itu terjadi lepasnya tambalan sekitar 3 minggu yang lalu. 1 minggu di awal lepas itu giginya baik-baik saja. Masuk ke minggu kedua, giginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dokter Gigi Wawan. Hari ini saya ingin mengenalkan segmen terbaru dari akun YouTube Dokter Gigi Wawan, yaitu segmen kasus hari ini. Segmen kasus hari ini itu berisikan tentang salah satu kegiatan saya di hari ini atau kegiatan saya di saat saya praktek. Saya pilih satu kasus yang menurut saya itu bermanfaat buat kalian, karena kasus ini adalah kasus yang sering terjadi di masyarakat. Nah, ada kemungkinan kasus ini sama dengan kasusnya seperti yang kalian rasakan. Maka dari itu, langsung saja saya jelaskan kasus hari ini. Jadi ceritanya hari ini ada laki-laki berumur 33 tahun datang ke ruangan poli gigi. Lalu duduk di depan saya menceritakan tentang keluhan-keluhan apa saja yang terjadi. Pasti saya memperhatikan setiap keluhannya, tapi yang saya pilih adalah keluhan utamanya. Keluhan utamanya adalah gigi berlubang. Ya, gigi berlubang yang dulu pernah dirawat perawatan saluran akar, lalu sekarang pada saat ini tambalannya lepas, gigi tersebut sering sakit-sakitan, dan kemungkinan pasien tersebut atau orang tersebut tidak ingin lagi untuk perawatan saluran akar karena pada saat perawatan saluran akar dahulu sudah cukup lama dan sekarang itu terjadi lepasnya tambalan sekitar 3 minggu yang lalu. 1 minggu di awal lepas itu giginya baik-baik saja. Masuk ke minggu kedua, giginya mulai bengkak di sekitaran gusinya. Nah, minggu ketiga beliau datang ke sini untuk diperiksakan dan ingin dilakukan pencabutan. Nah, tentunya saya akan memeriksa terlebih dahulu kasus giginya tersebut. Oke, kita lanjut saja. Gigi berlubang untuk dicabut. Oke, simak videonya sampai habis ya. Pantengin terus. Kita langsung saja ke kasusnya. Nah, seperti ini. Jadi saya fotokan kasusnya dari semua rongga mulut bagian rahang bawah ya ini ya. Ciri rahang bawah pastinya ada lidahnya. Nah, lidahnya kalau rahang atas kan langit-langit. Nah, ini saya sebutkan dulu ciri-cirinya. Oke, kita langsung saja ke kasusnya. Nah, kasus hari ini adalah gigi berlubang yang indikasinya pencabutan atau gigi berlubang yang harusnya dicabut. Apa itu ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah lubangnya sudah cukup besar. Nah, lubangnya sudah cukup besar. Kita lihat ya, terlihat di layar. Ini di monitor yang ada di background ya. Ini saya kasih tanda panah seperti ini. Kursornya saya gerak-gerakin. Ini ciri gigi yang memang harusnya dicabut. Ada yang seperti ini kasusnya. Coba kalian pahamin gigi kalian kalau memang kasusnya seperti ini. Nah, ini adalah indikasi pencabutan. Kenapa? Karena mahkota yang sebelah sini bagian lidah. Nah, ini kan lidah nih. Nah, bagian lidah itu dia sudah habis. Nah, sudah habis atau sudah hilangnya banyak. Terus yang kedua, bifurkasi itu perbatasan giginya, nih. Nah, perbatasan giginya yang seperti ini ya. Nah, perbatasan giginya itu sudah terbuka. Mana? Nih, lihat tanda panahnya ya. Sudah terbuka atau sudah terlihat. Jadi, ini kalau misalnya dipertahankan akan sulit sekali dan dengan prognosanya kurang baik. Prognosa itu pandangan ke depan ya. Apabila dirawat, ini pasti kumat-kumatan. Seperti itu, jadi harus dicabut. Terus ciri-ciri khas kedua adalah gigi ini sering terjadi pembengkakan, baik itu di bagian daerah gusi bagian lidah atau dia di bagian gusi bagian pipi ya sebelah sini. Nah, itu sering bengkak. Nah, ini adalah indikasi pencabutan. Nah, riwayatnya gigi tersebut pernah dilakukan perawatan saluran akar. Riwayatnya adalah pernah dilakukan perawatan saluran akar.
Nah, perawatan saluran akar sendiri memang tidak gagal pada saat itu, namun karena ini gigi geraham nih yang saya gerak-gerakin ya pakai tanda panah tersebut. Nah, ini satu gigi, berarti ini gigi geraham pertama kanan bawah atau gigi M1 atau gigi pertama kanan bawah. Nah, kasusnya seperti ini daya kunyahnya lebih tinggi. Daya kunyahnya lebih tinggi, jadi ketika lapisan yang berada di lubang gigi tersebut itu daya tekannya tinggi sehingga dia tuh mendorong sampai akar gigi sampai ke syarat giginya. Nah, kamar pulpa tuh ini ya. Kamar pulpa tuh ini sehingga di sini masuk sampai ke dalam dan pecah. Pecahnya seperti gambar di monitor ini ya. Di monitor background monitor ini. Nah, yang saya bulat-bulatin pakai tanda panah ini dia sudah pecah ya. Jadi memang harusnya indikasinya pencabutan, tidak bisa ditambal lagi. Walaupun ini pakai pasak itu tetap tidak bisa ya, karena bifurkasinya nih yang saya kasih tanda panah yang tadi saya bilang nih, bifurkasinya sudah terpecah atau sudah terlihat. Jadi ini indikasinya pencabutan, bukan ditambal lagi. Sebelum saya langkah pencabutan itu seperti apa, langkah prosedurnya seperti apa pencabutan seperti ini saya rencanakan pencabutan untuk teknik separasi atau membelah gigi. Nah, membelah gigi itu gimana? Oke, seperti ini. Jadi ini akar gigi, ini saya belah jadi dua. Karena kalau misalkan tidak dibelah, ini akan sulit untuk dicabut. Jadi saya separasi dari sini ke sini. Nanti saya tunjukkan itu alat bahannya apa aja ya. Sebelumnya saya bahas dulu dari gigi yang ujung sana. Ya, kita bahas semuanya. Gigi yang ujung sini ini sudah terdapat karies. Nah, lihat, apakah ada kasusnya sama seperti ini, teman-teman? Sama? Nah, jadi pada ceruk tuh ini ya. Ceruk tuh ini. Ya, ceruk gigi tuh ini. Setiap gigi ada ceruknya. Kalau misalkan ada gambaran hitam seperti ini, saya zoom. Hitam seperti ini berarti sudah karies. Nah, ini gigi sebelahnya lagi ini karies. Ini geraham ketiga atau geraham bungsu ya, tapi tumbuhnya tegak lurus nih. Nah, terus ini geraham kedua, dia terjadi karies. Ini ciri khasnya dia berlubang hitam tapi tidak sakit ya. Nah, warna gusi pun masih normal, Terus kalau misalkan ini gigi yang target kita atau target saya hari ini akan dilakukan pencabutan. Nah, kalau misalkan yang seperti ini bisa dilakukan penambalan langsung karena ini batasnya superficial atau batasan enamel ya, nih enamel. Nah, yang saya bilang batasan enamel itu enamel, dentin dan pulpa. Nah, kalau misalkan karies sebatas enamel seperti ini ciri yang ada di model, tapi kalau ini ciri aslinya seperti ini ya, yang di monitor background. Nah, ini lihat kayak gini. Pasti ada gigi kalian yang seperti ini. Mungkin diantaranya ini bisa langsung ditambal permanen. Karena kalau misalkan tidak ditambal permanen, ini akan menyebabkan terus berlanjut kerusakan langsung ke saraf gigi. Jadinya pecah seperti ini ya. Ini akibat tidak dirawat ya. Nah, akibat tidak dirawat dan telat untuk perawatan saluran akarnya. Historinya dia melakukan perawatan saluran akar sudah sekitar setahun yang lalu. Tapi pada saat perawatan saluran akar, pasiennya ini memang ingat kalau giginya itu sering kambuhan dan sering terjadi benjolan di gusi. Nah, benjolan gigi, jadi intinya gigi ini sudah infeksius pada saat dirawat. Jadi kalau gigi yang sudah infeksius dan lalu dirawat, terus biasanya gigi tersebut memang untuk penyembuhannya itu harus lebih bersabar. Satu, dari kunjungan berkali-kali. Yang kedua, memang dia harus benar-benar steril ya. Kalau nggak steril aja, nanti dia akan menimbulkan pembengkakan lagi di sekitaran gusinya ini ya. Terus yang gigi sebelahnya, gigi geraham kecil pertama ini juga ada karies ya. Gigi geraham kecil kedua ini kariesnya memang sudah nyampe enamel lagi. Gigi geraham kecil pertama itu sudah nyampe dentin. Nah, nyampe dentin itu ini lapisan-lapisan yang
kecoklatan, kekuningan ini nih, ada hitam-hitamnya. Nah, ini udah nyampe dentin ya. Jadi ini bisa langsung ditambal permanen atau dilakukan pulp capping ya. Jadi segerakan ke dokter gigi kalau kasusnya seperti ini. Terus ini giginya berjejal ya, kita lihat untuk anterior atau untuk gigi depan. Ini gigi taring, ini gigi taring. Nah, gigi seri kecil bawah itu berjejal ya, tuh lihat. Kalian lihat, ini ada yang dia labio versi, ada linguo versi, ada mesio atau disto versi. Nah, terus di sini ada, ini yang normal tuh cuman ini nih. Nah, cuman ini yang normal. Kalau yang ini linguo versi. Nah, terus di sini gigi sebelahnya juga memang, oh ini yang normal juga nih. Ini normal, tidak ada karies. Nah, terus yang ini satu lagi. Ini ada sisa akar. Ada sisa akar. Nah, sisa akar ini harus dicabut ya. Nah, terus ini ditambal. Nah, kita langsung ke pencabutan, kita langsung ke persiapan pencabutan gigi tersebut. Gigi yang tadi yang dikeluhkan utama ya. Nah, oke, pada saat itu saya memulai untuk persiapan-persiapan yang saya siapkan. Yang pertama, ini melihat kasusnya ya. Ini dari bagian gusi dulu nih, bagian pipi atau bukal ya. Ke bagian dalamnya lingual ya. Terus gigi ini yang mau dicabut. Nah, gigi ini yang mau dicabut. Terus, nah ini dari penampakan dari atasnya, ya jelas ya. Terus, nah ini saya persiapan bahannya diantaranya ada band ya, ada alat diagnostik. Saya pakainya PHK-in ya, saya pakai PHK-in, pakai spuit yang 1 cc, dan di sini ada povidone iodine ya. Nah, yang coklat ini povidone iodine. Povidone iodine. Terus ada kapas biasa ya, tampon semuanya ya. Terus saya lakukan persiapan untuk bur tulang ya, bur tulang di high speed ya. Ini high speed namanya ya. Terus ini pakai bur tulang. Terus persiapan berikutnya. Nah, ini lihat. Nah, ini jadi giginya itu saya belah jadi 2. Giginya saya belah jadi 2, itu adalah teknik separasi ya. Dari oklusal atau dari atas kita belah jadi 2 ke bawah. Nah, yang nantinya itu akan keluar satu-satu. Kalau misalkan tidak dibelah, ini tidak akan keluar. Namanya teknik separasi, yaitu membelah gigi seperti ini. Seperti yang di layar ya. Nih, yang saya kasih tanda panah, ini saya belah jadi 2. Pastinya ini sudah dianestesi ya atau dibius. Nah, terus sudah dibelah jadi 2. Nah, dari sini ini yang ini saya belah jadi 2 nih, tas gitu kan. Nah, terus tadi, nah gini caranya, tuh ya. Di sini belah jadi 2. Ini jelas tidak sakit ya, karena sudah anestesinya sudah masuk. Nah, ini hasil gigi yang sudah terbelahnya. Nah, ini hasil gigi yang sudah terbelahnya. Nah, ini ada bagian mesial dan bagian bukal. Nah, kenapa? Ini terlihat akarnya bercabang, jadi saya pilih teknik separasi. Jadi kalian kalau misalkan ada kasus-kasus seperti ini, jenis pencabutan itu bermacam-macam. Ada jenis pencabutan yang biasa atau yang normal, ada jenis pencabutan yang sulit atau dengan penyulit. Nah, dengan penyulit ini biasanya tekniknya pakai teknik separasi seperti ini, yaitu membelah giginya, membelah akar giginya sehingga akar satu persatu akan keluar dan tidak akan tersisa jenis akar gigi yang tertinggal di dalam situnya, dengan harapan seperti itu. Jadi dokter gigi melakukan teknik separasi, bukan melakukan teknik pencabutan biasa. Biasanya yang membedakan di sini adalah yang pertama, yang pasti tekniknya tadi. Kalau jenis anestesinya itu kemungkinan sama karena anestesinya pakai anestesi lokal. Nah, terus teknik ini hampir mirip dengan teknik pembedahan ya. Biasanya pembedahan yang gigi bungsu. Nah, biasanya pakai teknik itu. Yang giginya miring itu biasanya pakai teknik separasi juga. Tapi tergantung gigi mana yang akan dilakukan pencabutan dulu. Kalau gigi atas ya mungkin tidak dilakukan karena tulang-tulangnya itu lebih lembut. Tapi kalau misalnya gigi bawah bisa dilakukan pengurangan dari tulangnya tersebut. Nah, ini dikurangin atau dibagi jadi 2 dari
di saat akar giginya. Nah, teknik ini tidak menyakitkan pasien karena pastinya sudah teranestesi. Kalian tenang saja. Nah, setelah itu yang membedakan lagi adalah masalah biaya. Biasanya kalau pencabutan yang seperti ini memerlukan biaya yang berlebih dibanding biaya pencabutan yang normal. Kalau biaya pencabutan normal itu sepertinya kisaran antara 115, 150 sampai 250. Dan misalkan seperti ini biasanya mulai dari 350 sampai ke atas. Gitu ya, itu baru kisaran. Tapi tergantung klinik dan tempat kalian berobat seperti itu. Jadi semua udah jelas ya, kesimpulannya adalah teknik pencabutan separasi ini termasuk teknik pencabutan penyulit. Jadi kalau misalkan kalian datang ke dokter gigi menanyakan pencabutan gigi atau menginginkan pencabutan gigi, ya pencabutan gigi yang akan dilakukan pada gigimu yang gigi berlubang indikasi pencabutan, kalian tanyakan gigi saya pencabutannya pencabutan penyulit atau pencabutan yang normal. Kalau pencabutan yang normal aman, insya Allah masalah biaya terjangkau. Tapi kalau misalkan teknik separasi ini itu agak lebih mahal sedikit dari teknik yang normal, tapi lebih murah dari teknik odontektomi. Seperti itu. Dan kasus seperti ini biasanya tercover oleh BPJS, tapi itu dilakukan di fasilitas tingkat lanjutan atau rumah sakit. Syaratnya ada minta rujukan BPJS di puskesmas. Lihat konten sebelumnya di video saya sudah bikinkan gimana caranya mendaftar BPJS, gimana caranya mendapatkan rujukan, gimana caranya berobat menggunakan rujukan dari puskesmas ke rumah sakit. Lengkap semua. Silakan disimak videonya sampai habis. Ya, ini sudah selesai semua untuk kasus hari ini. Dan selanjutnya pasien setelah keluar giginya saya saya bersihkan akses-akses bekas pencabutannya dan saya pastikan darah yang keluar itu sudah tidak ada. Baru pasien suruh digigit tampon. Saya instruksikan yang pertama, karena ini laki-laki, pasien saya motivasi tidak boleh merokok. Yang kedua, saya motivasi pasien tidak boleh keseringan berkumur karena kumur itu sendiri bisa nyebabin darah keluar terus. Terus yang ketiga, kurangin makan minum yang hangat, panas, dan pedas selama 1 hari. Terus selanjutnya, apabila obat biusnya habis, itu biasanya sakit kan, nanti diminum obatnya sesuai dengan anjuran resep dari dokter gigi Wawan atau dari dokter gigi yang kalian cabut gigi tersebut. Terus selanjutnya, bila perlu kontrol pasca pencabutan. Kontrol pasca pencabutan itu diperlukan apabila yang pertama gigi bekas pencabutan tersebut darahnya tidak berhenti-berhenti. Yang kedua, bekas pencabutan tersebut makin bengkak sampai ke pipi. Yang ketiga, pencabutan tersebut bikin mengkhawatirkan darahnya keluar terus atau tidak berhenti-berhenti tadi sehingga kalian panik. Nah, itu harus kontrol ke dokter gigi untuk menanyakan atau memeriksakan ulang apa tindakan yang harus dilakukan supaya kasus gigimu pasca pencabutan bisa sembuh kembali. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya untuk segmen kasus hari ini. Nanti saya bikinkan kasus-kasus hari ini lagi di video berikutnya, pastinya berbeda setiap videonya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Komentar di bawah ini. Please komentar. Pasti kalian ada pertanyaan. Silakan, gratis. Insya Allah saya balas. Insya Allah saya jelaskan jawabannya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video Dokter Gigi Wawan selanjutnya. Salam sehat, gigi kuat. Thank you.